Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji, saya sebutkan sekali lagi, ini kajian ilmu. Jadi malam ini kita membahas tentang keutamaan hari Jumat dan sunnah-sunnahnya dan adab-adab di hari Jumat. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan umat Nabi Muhammad dengan berbagai kekhususan dan keistimewaan dibanding umat-umat terdahulu. Di antara keistimewaan dan kekhususan adalah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan Allah memilih hari yang agung. Dia adalah hari Jumat dan kita sebut dengan Sayyidul Ayyam, dan itu hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam. Hari yang terbaik di sisi Allah yang di dalam hari tersebut terbit matahari adalah hari Jumat, dan pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat Allah masukkan Nabi Adam di dalam surga. Berarti pada hari Jumat Allah ciptakan Adam, pada hari Jumat Allah masukkan Nabi Adam di dalam. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan Imam Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah meriwayatkan dalam sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, la tatlu'u syamsu wa la taghrub ala yaumin afdala min yaumil jum'ah. Tidak pernah terbit dan terbenamnya matahari pada suatu hari melainkan atau lebih afdal daripada hari Jumat. Wa ma min dabbatin illa wa hiya tafza'u yaumal jum'ah illa hadaini thaqalain al-jinn wal ins. Dan tidak ada binatang melata yang datangnya hari kiamat kecuali mereka ada rasa ketakutan. Kecuali yang tidak punya rasa ketakutan adalah manusia dan jin. Berarti kalau sudah mau mendekat hari Jumat, semua makhluk Allah takut kecuali dua, manusia dan jin. Kenapa? Karena mereka takut pada hari Jumat ini adalah hari kiamat. Dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunan beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, inna hadha yaumu 'idin. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari raya. Ini kita masih bahas hadis-hadis tentang keutamaan hari Jumat. Hadisnya sangat banyak, saya cuma mengutip beberapa hadis saja. Inna hadha yaumu 'idin. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari raya. Ja'alahu Allahu lil muslimin. Hari Jumat ini Allah jadikan hari raya untuk kaum muslimin. Faman jaa'a ilal jumu'ah falyaghtasil. Barang siapa yang datang melaksanakan salat Jumat, hendaklah dia untuk mandi terlebih dahulu. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat pertama ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratu ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir atau idza ijtunibal kaba'ir. Salat 5 waktu, hari Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa di antaranya apabila kita menjauhi dosa besar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, fihi sa'atun, Nabi menyebut hari Jumat, kemudian Nabi bersabda,
fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Pada hari Jumat ada suatu waktu kalau kita seorang hamba Allah, tidak ada seorang muslim hamba Allah yang berdiri berdoa atau salat pada waktu tersebut dan meminta apapun kepada Allah kecuali Allah berikan. Dan Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya bahwa waktu itu sangat sebentar, yuqalliluha, seperti ini sedikit, tidak terlalu banyak. Berarti waktu di hari Jumat ini ada suatu saat, suatu waktu yang mustajab doa kita. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwasannya sebagian dari sahabat Nabi SAW dan yang lain bahwa waktu tersebut yang diharapkan doa kita mustajab adalah habis asar sampai terbenamnya matahari. Ini dinukul oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Ishaq. Dan Imam Ahmad mengatakan aktsarul ahadits fi as-sa'a allati turja fiha ijabatu ad-da'wah annaha ba'da salatil 'ashri wa turja ba'da zawali syams. Banyaknya hadis yang berbicara tentang jam atau waktu yang diharapkan waktu mustajab doa kita adalah habis asar, dan waktu yang diharapkan itu sesudah terbenamnya matahari. Apa keutamaannya hari Jumat? Pertama, pada hari Jumat terdapat sholat Jumat, dan itu sholat terbaik. Pada hari Jumat fihi sa'atun yustajabu fiha doa. Pada hari Jumat ada suatu waktu Allah ijabah doa kita, doa jadi mustajab, seperti yang kita sebutkan, habis asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga, as-sadaqatu fihi khairum minas sadaqatu fi ghairi. Sedekah pada hari Jumat itu lebih bagus daripada sedekah pada hari-hari yang lain. Maka kita banyak sekarang gerakan namanya nasi Jumat atau Jumat berkah. Itu sebuah gerakan yang sangat bagus. Kenapa? Karena itu adalah hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, annahu yaumu 'idin mutakarrir kullu usbu'. Hari Jumat ini adalah hari raya yang berulang kali datang setiap minggu. Setiap minggu kita mendapatkan hari raya. Kemudian Nabi SAW mengagungkan dan memuliakan hari Jumat. Dan salat subuh pada hari Jumat itu lebih baik daripada salat di hari-hari yang lain. Salat subuh pada hari Jumat lebih baik daripada salat subuh di hari-hari yang lain. Berarti salat subuh itu mulia. Atau salat fajar. Banyak orang bingung, salat subuh apa salat fajar? Apa bedanya? Halo? Apa beda antara salat subuh dan salat fajar? Tuh, banyak mazhab. Ya, jadi gini, ulama menjelaskan bedanya salat subuh dan salat fajar tidak ada bedanya. Kenapa? Dalam Al-Quran disebut salat fajar. Sama saja, subuh dan fajar sama saja. Tapi dalam Al-Quran disebut fajar, dalam hadis Nabi disebut subuh. Sebagian orang beranggapan bahwa sunnah fajar itu adalah qabliyah. Salat subuh adalah salat wajib. Itu diantara pendapat para ulama. Tapi pendapat yang kuat, yang sahih, bahwa kalimat subuh dan fajar sama saja. Tapi Al-Quran menyebutnya fajar, dan dalam hadis Nabi disebut salat subuh. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, dari Ibnu Umar Nabi bersabda, afdhalus salawati indallah, salat terbaik di sisi Allah, salatus subhi yaumal jumu'ah fi jamaah. Salat terbaik di sisi Allah adalah salat subuh pada hari Jumat berjamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Yang ketujuh, di antara kemuliaan hari Jumat, barang siapa meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah jaga dia, Allah lindungi dia daripada fitnah kubur. Daripada apa? Fitnah kubur. Ada hadis riwayat Tirmidzi dan sanadnya sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma
Nabi bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah jaga dia, Allah lindungi dia daripada fitnah kubur. Di antara adab-adab yang dianjurkan dan disunnahkan pada hari Jumat dan malam Jumat, yang pertama, ada pada hari Jumat disunnahkan, dianjurkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan di subuh hari Jumat atau fajar hari Jumat. Pada salat subuh hari Jumat kita disunnahkan, dianjurkan baca surat As-Sajdah dan surat Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebagian orang baca surat As-Sajdah hanya ayat yang tentang sajdah, sajdah tilawah. Kata sebagian ulama makruh, karena inti dari bacaan surat As-Sajdah itu bukan ayat sajdah, tapi dari seluruh suratnya. Nanti kita akan tahu hikmahnya kenapa Nabi membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada hari Jumat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kana yaqra'u fi subhi yaumal jumu'ah bi alif lam mim tanzilu fi ar-rak'ati al-ula wa fi ath-thaniyah hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Dijelaskan dari Abu Hurairah, Nabi pada saat salat subuh hari Jumat beliau baca rakaat pertama surat As-Sajdah dan rakaat kedua surat Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura atau surat Al-Insan. Kata ulama, bisa jadi rahasia kenapa Nabi membaca dua surat ini pada saat salat subuh, karena dua surat ini berbicara tentang ciptaan Nabi Adam alaihissalam dan berbicara tentang hari kebangkitan nanti, dan tentang hari kebangkitan dan bagaimana kondisi kita di hari kiamat dan apa yang terjadi di hari kiamat. Karena kita bilang hari kiamat jatuhnya pada hari Jumat. Tanggal berapa? Tahun berapa? Nggak ada yang tahu. Malaikat yang Jibril nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad juga nggak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu. Dihebohkan berapa tahun lalu, 2018. Alhamdulillah pada 2023 belum jadi juga. Ya, maka jangan sampai orang muncul besok memprediksi nanti tahun sekian terjadi hari Jumat, nggak usah didengar. Kenapa? Itu rahasia yang Allah Maha mengetahuinya. Maka kita baca dua surat ini tentang hari kiamat, penciptaan manusia, hari kebangkitan dan seterusnya. Kita baca dua surat tersebut agar mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mempersiapkan diri untuk esok hari nanti kalau terjadi hari Jumat, hari kiamat. Kemudian yang kedua, disunnahkan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi qubid." Hari yang terbaik di sisi Allah ada hari Jumat. Pada hari Jumat Allah ciptakan Adam dan pada hari Jumat Allah wafatkan Adam. Berarti Allah ciptakan Adam pada hari Jumat, masuk surga pada hari, keluar dari surga hari, wafat pada hari, kita nanti wafat hari, jangan, besok hari Jumat, hati-hati. Ya, kalau ada yang meninggal bukan urusan saya. Ya, kalian yang sebut, kalian wafat hari Jumat, wallahu a'lam. Saya masih tunda dulu sebentar ya. Masih kajian lagi. Wa fihi qubidah, dan pada hari Jumat Allah wafatkan Adam alaihissalam. Wa fihi nafkhah, dan pada hari Jumat akan terjadi tiupan sangkakala. Ya, artinya manusia akan mati. Kemudian wa fihi sa'qah, dan ada tiupan kedua, kita bangkit kembali, hidup lagi. Berarti kita ada tiupan pertama kita meninggal, kemudian tiupan kedua kita hidup bangkit kembali. Kemudian fa'akthiru, kata Nabi SAW, fa'akthiru alayya minas salati fi, berbanyaklah salat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku, ya, ditampakkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah,
Mereka sahabat bertanya, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta yaquluna balid. Bagaimana salawat kami ditampakkan atau diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau sudah menjadi tanah, artinya sudah tidak ada. Apa jawaban Nabi? Faqala innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan bumi memakan atau merusak jasad para nabi dan rasul. Maka jasad para nabi dan rasul itu masih utuh. Ada dihebohkan gambar katanya orang tinggi sekali, kata mereka itu Nabi Adam. Nggak mungkin, mustahil. Mustahil manusia menemukan jasad para nabi dan rasul. Pertama, kalau ditemukan pasti masih utuh. Yang kedua, nggak mungkin seorang rasul dan nabi Allah biarkan dia dipermainkan oleh manusia biasa. Itu mereka orang maksum, orang mulia. Maaf, kadang-kadang ulama yang masih utuh di dalam alam barzakh saja pada saat digali atau dipindahkan jasadnya, itu kadang-kadang masih utuh, itu dijaga orang biasa, para syahid, syuhada, penghafal Quran, orang yang azan dan lain sebagainya, sebagaimana ulama menjelaskan. Dan itu di dunia nyata banyak kasus demikian. Maka mereka ini orang biasa aja dijaga. Masa seorang nabi dan rasul dipermainkan oleh manusia atau dibiarkan oleh Allah? Itu sangat mustahil. Maka kalau ada berita-berita seperti itu, ya dilewatkan, ditinggalkan. Kenapa? Karena itu dia mencari view gitu. Telah ditemukan jasad Nabi Adam. Ya nggak mungkin lah jasad Nabi Adam ditemukan. Tahu dari mana itu Nabi Adam? Masa beliau ngomong terus meninggal lagi, saya Adam gitu? Enggak. Karena manusia dulu tinggi, kita tahu Nabi Adam itu tingginya 30 hasta. Dan manusia makin mengecil sampai ke kita ini. Bayangin dari 30 hasta sampai kita ini makin mengecil begini. Ya udah ukuran kita begini sampai hari kiamat. Ya, Ya'juj Ma'juj juga badannya, tubuhnya kayak kita. Ada ya fisiknya kayak kita. Ada orang membayangkan Ya'juj Ma'juj itu badannya besar, ada yang gemuk, ada yang kupingnya gede. Yang satu buat selimut, satu buat kasur, satu buat selimut. Itu kan cerita-cerita ya, nggak usah didengar karena tidak dilandasi dengan ilmu. Maka Nabi meminta kita berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat dan hari Jumat. Kemudian yang ketiga, mandi pada hari Jumat. Dari dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah atau sudah baligh. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Idza jaa ahadakumul jumu'ah falyaghtasil." Apabila seorang di antara kalian datang melaksanakan salat Jumat, hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Ya. Tapi ada orang beranggapan mandi Jumat itu wajib. Memang itu di antara pendapat ulama. Terus pendapat yang sahih, mandi pada hari Jumat itu disunnahkan, bukan wajib. Dan ini sepakat ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan yang menukil ijma' kesepakatan para ulama bahwa hukumnya sunnah bukan wajib, Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam Ibnu Rushd dan Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Rushd itu yang punya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Maka mandi pada hari Jumat hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kapan mulai mandi hari Jumat? Habis terbitnya fajar, berarti sudah salat subuh. Kalau orang mandi habis salat subuh, berarti sudah termasuk mandi hari Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan wangian dan salat sebelum Jumat. Mengerjakan sunnah sebelum salat Jumat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih beliau dari Salman Al-Farisi, Nabi bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhni." Tidak ada orang yang mandi pada hari Jumat kemudian bersuci di rumahnya, kemudian dia wa yaddahinu min duhnihi,
berminyak dengan minyak, ya, menggunakan minyak zaitun untuk rambutnya, ya, artinya disisir rambutnya, dirapikan. Aw yamassu min tibi baitihi, atau dia menggunakan wangian dari rumah, parfum biasa untuk badan. Thumma yakhruju, kemudian dia keluar dari rumahnya, tidak memisahkan antara dua orang yang duduk bersebelah-sebelahan. Kadang-kadang yang lain kosong, ini main iseng aja dipisahkan dua orang yang duduk sebelah-sebelahan. Kadang-kadang orang begitu, ya. Nah, orang pada yang lain kosong, ini orang duduk di depan, sebelah-sebelahan lagi pada ini duduk, tiba-tiba permisi Pak, agak ini sedikit. Loh, kan yang lain pada kosong. Maka Nabi minta kita agar kita mandi, bersuci di rumah, menggunakan minyak rambut atau menggunakan minyak wangi. Kemudian kita datang ke masjid dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dan tidak memisahkan dua orang. Thumma yusalli, lalu dia salat sunnah, berbanyak salat sunnah sebelum Jumatan. Kemudian dia duduk mendengarkan khutbah, ya, dan imam berkhutbah, dia tidak bicara. Allah ampuni dia dari hari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Tuh, lihat banyak amalan yang kita tertinggal, mungkin karena belum pernah mendengar dan membaca hadisnya. Maka lebih bagus kita mandi, menggunakan minyak rambut, minyak wangi, kemudian kita bersuci, berwudu, kemudian datang ke masjid, tidak memisahkan orang, cari tempat yang kosong, sholat di situ, berbanyak sholat sunnah, kemudian duduk mendengarkan khutbah. Allah ampuni dosa kita dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ada pertanyaan di sini yang selalu ditanyakan. Saya akan bahas dengan ringkas. Apakah sholat Jumat ini ada sunnah qabliyah atau tidak? Kan kita zuhur ada qabliyah, asar ada qabliyah, ya, isya ada qabliyah, subuh ada qabliyah. Apakah sholat Jumat ada qabliyah? Tidak. Kenapa kita bilang ada qabliyah? Karena azan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali. Azan di zaman Nabi Muhammad berapa kali? Satu kali. Nabi dari rumah keluar, naik mimbar langsung azan satu kali. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Umar, azannya cuma satu kali. Di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, dalam Sahih Bukhari, zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, karena umat Islam makin banyak dan orang pada sibuk di pasar, di urusan kerjaan, bisnis, usaha dan lain, maka diadakan azan kedua, atau yang kita kenal sekarang azan pertama. Azan pertama sebelum masuk waktu, terus azan kedua ketika khatib sudah berada di mimbar. Itu Sayyidina Uthman ibn Affan mengadakan azan. Ya, berarti dari zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Kalau orang bilang azan itu tidak ada, salah. Kenapa? Kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Uthman ibn Affan di antara Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, khalifah ketiga. Dan itu ada hadis jelas. Dan di Makkah, Madinah sampai sekarang masih azan dua kali. Di Masjid Al-Azhar dan di banyak tempat di seluruh dunia mereka azan dua kali. Maka ulama masih berbeda pendapat. Kan dulu zaman Nabi langsung keluar dari rumah naik mimbar. Berarti belum ada sunnah qabliyah. Nah, itu jadi khilaf para ulama. Kata ulama tidak ada sunnah qabliyah Jumat, dan ini pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Dan ini pilihan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnul Qayyim dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang syarah Fathul Bari Sahih Bukhari. Beliau syarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, wa amma sunnatal jumu'ah allati qablaha falam yuthbut fiha syai'. Sunnah qabliyah Jumat tidak pernah ada hadis sahih tentangnya. Ya, berarti menurut mazhab Maliki dan Hambali dan Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar, tidak ada sunnah qabliyah. Kita hormati, ini ulama. Jelas? Siapa kita dibanding Imam Malik? Siapa kita dibanding Imam Ahmad bin Hanbal? Tapi ada ulama lain mengatakan bahwa ada. Seperti siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Maka kita melaksanakan sunnah Kenapa? Karena ada hadis Nabi, ma baina kulli adzanaini shalah. Antara dua azan itu ada salat. Karena kita sudah punya azan dari Sayyidina Uthman dan azan zaman Nabi, jadi dua azan. Jadi kata Nabi, di antara dua azan ada salat. Tapi ini hadis umum, tidak bicara tentang salat Jumat.
Kata Nabi, ma baina kulli adzanaini shalah liman sya. Di antara dua azan ada salat bagi yang mau. Berarti kalau ada saudara kita yang enggak mau mengerjakan sunnah qabliyah Jumat, tafadhal, silakan, enggak usah ditegur. Tapi kalau ada yang mengerjakannya, enggak usah ditegur juga. Kenapa? Karena masing-masing ada rujukannya ulama yang istiqamah dan ulama ahlus sunnah yang disepakati keilmuannya dan ulama mujtahid. Tapi yang anak kadang-kadang bingung, pada saat khotib di mimbar dia berdiri sholat lagi. Jadi lebih afdal duduk dengerin khutbah. Duduk apa? Mendengarkan khutbah lebih bagus. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima, menggunakan siwak. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, ghuslu yaumil jumu'ah ala kulli muhtalim. Mandi bagi setiap hari Jumat itu wajib bagi setiap orang balik. Wasiwakun, menggunakan siwak. Maka itulah dalil ulama mengatakan mandi hari Jumat tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi menyatukan mandi hari Jumat dengan siwak dan minyak wangi. Sedangkan siwak tidak wajib. Berarti menurut ulama ini hukumnya sunnah. Karena Nabi menyatukan semuanya bersama. Mandi hari Jumat, menggunakan siwak, menggunakan minyak wangi, semampunya kita pada hari Jumat kita lakukan. Kemudian yang keenam, Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan. Yang keenam adalah menggunakan pakaian terindah kita, menggunakan pakaian paling bagus kita untuk salat Jumat. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, dan Abu Hurairah juga, mereka menukil dari Rasulullah, barang siapa yang mandi hari Jumat dan menggunakan siwak dan menggunakan minyak wangi, apabila in kana indahu, apabila dia punya itu semua, punya siwak, punya minyak wangi, walabisa min ahsani thiyabih, dan dia menggunakan pakaian terindahnya. Kata ulama, boleh kita gunakan pakaian selain putih? Boleh. Kenapa putih? Karena pakaian yang paling, warna yang paling disukai Nabi adalah warna apa? Putih. Nabi katakan, Nabi paling suka warna putih, maka Nabi kafani kalian, orang yang meninggal di antara kalian, dengan warna putih. Enggak pernah ada orang meninggal kita pakein baju batik. Ada enggak? Atau warna hitam? Enggak ada. Menggunakan warna apa? Warna putih. Kemudian yang ketujuh, bersegera dan datang ke masjid terlebih dahulu, lebih awal. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa mandi hari Jumat seperti orang mandi junub, mandi hadas besar, kemudian datang di jam pertama, maka dia sama dengan orang berkurban satu onta yang besar, yang gemuk. Berarti orang yang datang di jam pertama sama dengan berkurban apa? Onta. Dan yang datang di jam kedua sama dengan orang yang berkurban dengan sapi. Kalau datang di jam ketiga sama dengan dia berkurban satu domba yang bertanduk, kabshan aqran. Dan yang datang di jam keempat, dia sama dengan orang yang berkurban dengan ayam. Terus yang datang di jam kelima sama dengan berkurban telur. Kesian. Yang lain onta, dia dapatnya telur. Nggak tahu telur ayam apa telur burung apa apaan. Bayangkan dari onta yang besar sampai telur. Maaf, kita kalau kasih hadiah orang telur, satu telur aja gitu, bayangin. Dan kalau ada yang ditang di jam ke-6 udah nggak ada lagi. Kalau sudah jam ke-5 dan apabila imam sudah datang dan naik mimbar, maka malaikat langsung duduk. Kan mereka catat di pintu tuh masuk tuh. Kita tidak lihat ya, nggak absen gitu kan, absen nggak. Mereka catat, Pak Haji Fulan onta, Pak Fulan sapi, Pak Fulan domba, Pak Fulan ayam, yang terakhir telur. Untung malaikat tidak bicara. Kalau kita dengar malu kita. Coba kalau ada kedengaran suara mereka, Pak Haji Fulan masuk onta gitu kan, yang kedua sapi gitu kan, yang ketiga domba, yang keempat ayam. Coba kalau kita yang masuk terakhir, kata malaikat Fulan bin Fulan telur, wah malu kita lihatin orang. Maka kalau sudah khatib naik mimbar, khalas, mereka sudah tutup kitab, buku catatan, mereka duduk. Dan ini malaikat khusus hari Jumat,
bukan malaikat hafadzah yang menjaga kita. Kemudian yang kedelapan, halo? Sunnahnya pada sholat Jumat membaca surat apa? Rakaat pertama baca surat Al-Jumu'ah. Surat apa? Yang dibacakan Zaki tadi. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Jumu'ah. Rakaat kedua surat apa? Al-Munafiqin. Jelas? Atau nih boleh baca rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqin, atau rakaat pertama surat Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Alhamdulillah kita kebanyakan baca Sabbihisma dan Hal Ataka karena bacaannya cepat, dan itu suratnya pendek dibanding surat yang lain. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kana yaqra'u fi salatil Jumu'ah. Nabi membaca pada hari Jumat, pada salat Jumat, surat Al-Jumu'ah rakaat pertama dan surat Al-Munafiqin rakaat kedua. Yang kesembilan, hati-hati, banyak orang melakukan hal tersebut. Tidak boleh melangkahi orang yang sedang duduk. Dilarang melangkahi orang yang sedang duduk. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Busrin. Qala, ini sahabat ini meriwayatkan, ja'a rajulun, telah datang orang, yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ah wan nabi yakhutub. Ada orang, halo? Kata sahabat ini, beliau perhatikan ada orang masuk dari pintu masjid, Nabi lagi khutbah, ini ngelangkahin orang. Biasa ada orang mau duduk paling depan, kalau bisa di depan imam. Ada orang begitu. Enggak mau masuk masjid, sekali masuk masjid di depan imam, meninggal dunia ternyata. Maka ada orang, maaf, udah datang belakangan, dia malah mau duduk di depan, loto dia. Kalau orang negor, marah, bertanduk langsung. Ya artinya bertanduk apa? Dia bisa gitu, mau apa? Maka yang bertanduk itu dibiarkan, karena ada adab dan etika. Islam itu agama akhlak. Islam itu bukan memuji orang karena ilmu, karena ketampanannya, kekayaannya, keturunannya, tidak. Islam itu agama akhlak. Nggak punya akhlak, nggak ada nilainya. Nabi bersabda, yang paling memberatkan timbangan kalian di hari kiamat akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Berarti bukan yang lain. Kalau orang itu tidak menghiasi dirinya dengan akhlak, tidak ada nilainya. Percuma berilmu tapi nggak punya akhlak. Maka ini orang datang, Nabi lagi khutbah di mimbar, datang langkahin orang. Apa kata Nabi? Nabi langsung negor. Kata Nabi apa? Faqala lahu Nabi Rasul mengatakan ke dia, ijlis, duduk. Faqad adzaita wa anait. Duduk. Kamu telah menyakiti banyak orang dengan melangkahinya, dan kamu terlambat juga. Kamu datang terlambat dan malah melangkahin orang. Jadi apa? Pertama terlambat, yang lain udah datang lebih awal, duduk paling depan, Anda melangkahi banyak orang dan duduk di depan. Maka kata ulama, ada adab dari hadis ini. Pertama, makruh melangkahi orang pada hari Jumat ketika khutbah, terutama melangkahi orang itu makruh. Tapi kalau sampai menyakiti orang, haram. Orang lagi duduk, pas kita ngelangkahin, keinjak tangan orang, kepala orang. Itu kan begitu orang, maaf. Pada saat dia ini, yang namanya safnya lagi sempit, nginjak tangan orang, kepala orang kena. Jadi itu kata ulama, hukumnya dari makruh naik menjadi hukumnya haram. Disyariatkan, diperbolehkan seorang khatib menegur orang karena maslahat. Kan Nabi lagi khutbah, Nabi berhenti khutbah, kata Nabi, duduk. Kamu menyakiti dan kamu terlambat juga. Saya pernah lakukan, lagi di masjid khutbah Jumat, ada dua orang lagi ngobrol asik di sebelah kanan saya. Lagi ngobrol, pertama kayak nggak merasa hari Jumat, yang kedua khatib dicuekin, ya. Saya lagi khutbah, mereka nggak dengar sama sekali. Mereka ngobrol berdua di salah satu masjid yang hadir semua kebanyakan karyawan. Saya bingung itu orang. Giliran rapat di depan pejabat nggak berani berbicara, tapi giliran khutbah Jumat, saya kasihan sama dia sebenarnya, bukan saya.
khutbahnya Jumatnya jadi sia-sia. Berarti Anda datang capek, duduk, lelah, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa, betul? Saya langsung selesai pas saya khutbah, saya perhatikan mereka, kok dari tadi asik banget. Ini tinggal apa? Tinggal ngambil ngeteh, ngopi, udah asik aja berdua sendiri. Tinggal dikasih meja, kasih minuman, udah si sultan itu ngobrol berdua. Saya langsung berhenti khutbah, hampir 1 menit, diam atau setengah menit. Ya, orang terkejut. Oh, ini khutbahnya belum selesai, kok khatibnya diam? Apa jangan-jangan lupa? Saya diam aja. Semua orang pada mengarah saya, termasuk almarhum ini berdua. 2 orang ini pada mengarah ke saya. Saya bilang apa? Ada 2 orang, saya lagi khutbah nih. Saya karena boleh mendasarkan hadis Nabi ini. Kata ulama, boleh menegur orang karena maslahat, karena kasihan sama dia. Saya bilang, ada 2 orang sedang berbicara. Kalau dia tidak diam, saya nunjuk ke arah mereka. Nih, itu dia. Keluarin. Nah, kan khatib itu sultan. Keluarin mereka, diusir nanti kan repot. Jadi saya bilang, ada 2 orang sedang bicara. Kalau dia tidak diam, saya nunjuk ke mereka. Subhanallah, saat saya negur mereka begitu, itu demi kebaikan mereka. Kebaikan mereka saja. Mereka dari awal dengar kata saya langsung begini tangannya dan menundukkan kepala. Sampai saya selesai khutbah, baru mereka ngangkat kepala lagi. Karena apa? Simpati dan kasihan sama umat. Jadi Nabi SAW kasihan sama tuh orang, datang terlambat, nyakitin orang lagi, maka Nabi langsung negur. Kemudian boleh mengingkari kemungkaran di depan umum apabila diperlukan. Saya pernah lagi ngisi kajian di salah satu masjid, saya pakai bukhur, tahu bukhur? Dubah. Bukhur, kan bukhur itu ada asapnya, tapi wangi. Artinya apa? Daripada kecium bau tikus mati kan? Orang maaf ada yang dari kantor, dari mana, belum sempat mandi, ya kan pakai bukhur. Beliau ini bilang sama saya apa? Saya lagi ngajar, tiba-tiba beliau bilang apa? Loh, apaan tuh pakai itu? Kayak dukun. Astagfirullah. Jadi saya hampir bertanduk juga. Kenapa? Loh, kok Anda dituduh begitu macam-macam? Sedangkan itu wangi. Kalau Anda tidak tahu, tanya, ini apa? Saya bilang ini bukhur gitu kan, saya jelaskan ini apa. Kok kenapa kita pakai di masjid? Kan wangi, bagus biar harum. Akhirnya saya bilang sama beliau, kalau Anda mau ikut hajar kajian boleh, kalau enggak usah hadir lagi. Subhanallah, tidak seminggu beliau jatuh, pikun langsung hilang. Ketemu saya nggak ingat lagi. Jadi apa? Jadi boleh kita mengingkari kemungkaran di depan umum apabila diperlukan. Ya, apabila diperlukan. Tapi yang mengingkari adalah orang yang alim, yang faham. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran lalu terjadi kemungkaran lebih besar. Itu nggak boleh. Harus kita pertimbangkan. Kalau ada mudarat lebih besar di balik saya marah itu atau negor, berarti kita diam. Ya, maka itu ada takarannya, ada ukurannya. Kemudian yang ke-10, mendekat kepada imam. Jangan jauh-jauh, mendekat ke imam. Nabi SAW bersabda, "Ihduru adz-dzikr wadnu minal imam." Hadir khutbah Jumat, mendekat ke imam. Fa inna ar-rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhala. Ada orang, kata Nabi, kalau kalian hadir khutbah Jumat, mendekat ke imam, jangan menjauh. Kenapa? Karena orang itu akan masuk surga dan ditunda biar terakhir masuk. Padahal dulu dia datang lebih awal, tapi dia menjauh dari imam. Kata Nabi, orang ini pada saat masuk surga akan diundur. Sini, tunggu, jalan masuk. Loh, saya kan duduk paling depan, tapi antum ini suka jauh dari imam. Walaupun dia akan masuk surga juga, tapi terakhir. Ya khawatir kan pintu tutup, wallahu alam. Ya, tapi dia tetap akan masuk, kata Nabi SAW. Kemudian yang ke-11, tahiyatul masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, dan sedangkan Nabi berkhutbah, apabila seorang di antara kalian datang dan khatib sedang di mimbar, ya, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Artinya apa? 2 rakaat ringan, jangan lama-lama. Sholat sunnah itu ketika dia masuk masjid, tahiyatul masjid, sholatnya ringan, tidak usah lama-lama. Yang ke-12,
tidak mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'da. Tidak ada orang di antara kalian yang puasa pada hari Jumat kecuali dia puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Artinya apa? Khamis dan Jumat, atau Jumat dan Sabtu. Maka dilarang kita mengkhususkan hari Jumat saja sendiri tanpa puasa sebelum dan sesudahnya, kecuali hari Jumat itu bertepatan dengan hari puasa Daud yang kita terbiasa puasa Daud. Kan Khamis tidak ada, Jumatnya baru ada, nanti Sabtunya libur dan seterusnya. Jadi boleh kalau bertepatan dengan puasa Daud atau puasa nazar, dia bilang, ya Allah, jika saya sembuh, hari kedua saya sembuh langsung saya puasa. Dia sembuh hari Kamis, sedangkan dia belum puasa hari Kamis, boleh puasa hari Jumat karena dia punya nazar, harus wajib ditunaikan. Kemudian atau hari Jumat itu bertepatan dengan hari Ashura 10 Muharram, atau bertepatan dengan hari Arafah. Kan kita biasa ada yang puasa tanggal 1 sampai 9, ada yang cuma tanggal 9 doang. Kalau hari 9 tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, walaupun jatuh hari Jumat boleh dilakukan. Tapi jangan puasa begitu saja pada hari Jumat kecuali hari sebelum dan sesudahnya. Kemudian ada yang ke-13, tidak membangunkan orang dari tempat duduknya untuk dia tempati. Kadang-kadang datang suruh orang pindah. Tidak. Nabi bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ah thumma la yukhalif ila maq'adihi fayaq'udu fihi walaki yaqul ifsahu. Jangan ada orang membangunkan orang lain, masih sepi, masih kosong, ya, atau lagi ini ya safnya masih ada tempat, dia bilang apa, pindah gitu, biar dia tempatin duduknya. Kata Nabi, jangan pindahkan dia dari tempat duduknya ke tempat yang lain, tapi katakan kepadanya, lapangkanlah, ya, geser Pak, ya. Kemudian yang ke-14, apabila dia mulai ngantuk, dan itu kebiasaan umat Islam pada saat sholat Jumat, ya, bercari tembok, tiang, bersandar kepada selain Allah untuk apa? Ya, tidur. Biasa kayak kajian itu orang tidur. Pas selesai, ayo Pak, sudah selesai makan. Oh, Masya Allah, paling depan. Apabila orang mulai mengantuk, kata Nabi, pindah tempat. Pindah apa? Sunnahnya kalau kita hari Jumat, hari paling enak kita tidur. Nggak tahu kenapa ya, saya sendiri merasakan kok. Jadi pada saat lagi Jumatan kita duduk aja dengerin khotib, itu kadang-kadang ngantuk, itu luar biasa. Apalagi kipas anginnya enak atau masjidnya dingin, apalagi senderan gitu kan, Masya Allah, ke alam lain. Tapi yang saya bingung, duduk di sebelah orang lagi tidur, senderan udah tidur polos banget, pakai mulut ya gitu. Tapi bingung saya, pada saat iqamat langsung bangun sendiri. Itu yang harus saya tanyakan kepada mereka ini. Kok bisa gitu ya? Dari awal khutbah sampai habis tidur. Giliran sudah iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun sendiri, nggak dibangunkan. Hebat nih orang, Masya Allah, ya. Maka apabila kita ngantuk, kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar dan sanadnya hasan sahih, idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisi dzalik. Apabila orang mulai mengantuk, ngantuk itu apa? Sampai ke kepala, maka kepala berat. Tapi kalau sampai hati, itu tidur polos gitu. Apabila orang itu ngantuk pada hari Jumat, maka dia berpindah tempat, ya, dari duduk sini pindah ke sana, atau ambil duduk lagi, ya. Kemudian yang ke-15 dan ini terakhir adalah membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Dianjurkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dan ini dipilih oleh Imam Ibnul Hajj dari mazhab Maliki dan ulama lainnya. Kenapa mereka berkatakan demikian? Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah berikan cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi
dan Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Al-Muhadzab hadis ini mauquf. Mengungkuf itu disandarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Imam Ibn Katsir dalam Irsyadul Faqih beliau mengatakan ini marfu' wa ruya mauqufan. Hadis ini dinyatakan disandarkan kepada Nabi atau disandarkan kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan ada hadis lagi dari Rasulullah, man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa membaca surat al-kahfi di hari Jumat, Allah berikan cahaya dari tempatnya ma bainahu wa bainal baitil atiq, dari tempatnya sampai ke Baitul Atiq. Itu apa? Ke Ka'bah. Maka yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat dari sini sampai ke Baitullahil Haram atau disebut Ka'bah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab jilid pertama halaman 208 beliau mengatakan, wa balaghana annahu man qara'a surat al-kahfi wuqiya fitnatad dajjal. Telah sampai dalil kepada kami, kata Imam Syafi'i, ini buku rujukan mazhab Syafi'i, telah sampai kepada kami bahwasannya yang membaca surat Al-Kahfi akan diberikan perlindungan daripada fitnah dajjal. Wa uhibbu kathratas salati ala nabi SAW fi kulli hal. Saya lebih senang, lebih saya sukai orang berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad dalam segala keadaan, kapan saja. Wa ana fi yaumil jumu'ah wa lailataha ashaddu istihbaban. Dan berbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat dan malam Jumat lebih aku sukai lagi. Wa uhibbu qira'at al-kahfi lailatal jumu'ah wa yawmaha lima jaa'a fiha. Dan aku paling sukai membaca atau dibaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat karena banyak dalil terkait hal demikian. Inilah tentang keutamaan hari Jumat dan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semuanya, dan Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.